Seorang nenek tega tembak cucunya sendiri, bahkan saat dia minta tolong, neneknya terus menembakinya tanpa rasa ampun. Mendengar kata nenek, eyang, opung, ataupun oma, pasti yang timbul di dalam pikiran kalian itu adalah sosok seseorang yang sayang sekali dengan cucunya. Sosok yang suka memberi cucunya uang jajan, bahkan masakannya juga enak. Tapi nenek yang akan kita kumpulkan malam ini akan membuat kalian naik darah. Penasaran dengan kisah si nenek? Tanpa berlama-lama, mari kita kumpulkan aja. Jadi nenek ini bernama Sandra Lynn yang berusia 74 tahun. Dia mempunyai seorang cucu yang bernama Jonathan Hoffman yang berusia 17 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMA. Kejadian mengerikan itu terjadi pada tanggal 18 Mei tahun 2018. Dan saat kejadian itu terjadi, ternyata si Jonathan sempat menghubungi 911 sampai pada akhirnya dia pun dinyatakan meninggal dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi semua ini berawal dari ayah dan ibu si Jonathan bercerai pada tahun 2008. Semenjak ayahnya tadi bercerai dengan ibunya, ayahnya pun memutuskanlah untuk balik ke kampungnya yang berada di Arizona. Semenjak itu, keluarga si Jonathan hanya tinggal bertiga saja. Ibunya, kakaknya, dan juga Jonathan. Nah, mulai dari sini, keluarga orang ini menjadi keluarga yang tidak baik-baik saja. Mulai dari ayah yang udah nggak peduli lagi dengan mereka, terus kakak si Jonathan ini sakit secara tiba-tiba. Jadi kakak si Jonathan ini katanya sering merasakan pusing, bahkan kepalanya seperti kayak ditusuk-tusuk kayak gitu lah kan. Dia juga sering mual-mual dan juga muntah-muntah. Melihat kondisi anaknya tadi, ibunya pun membawa dialah ke rumah sakit. Dan di sini dokter mendiagnosa kalau kakaknya itu terkena tumor otak. Karena kondisinya lumayan parah, alhasil dia pun dirawatlah di rumah sakit. Nah, setelah beberapa minggu dia dirawat, kondisi kakaknya tadi pun semakin memburuk lah. Di sini ibu si Jo hanya bisa berdoa atas kesembuhan anaknya. Dan dia juga nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Meminta tolong sama ayah si Jo, ayahnya udah nggak peduli lagi. Dia juga harus merawatnya sendirian. Bahkan katanya biaya perawatannya itu lumayan mahal. Dia hanya bisa berharap akan ada datang keajaiban untuk menolongnya. Namun di sini Tuhan berkata lain. Akhirnya kakak si Jonathan pun dinyatakanlah meninggal dunia. Nah, semenjak kakak yang tadi meninggal, ibunya ini yang awalnya itu suka tersenyum tiba-tiba berubah menjadi sosok seorang ibu yang pendiam, bahkan katanya sosok yang suka marah-marah nggak jelas. Ternyata penyebabnya adalah ibunya ini belum bisa mengikhlaskan kepergian kakak si Jonathan. Nah, otomatis si Joe ini pasti kurang kasih sayang lah kan dari orang tua. Baik dari ayahnya maupun juga ibunya ya kan. Ayahnya udah nggak peduli lagi. Terus ibunya sedang mengalami kondisi mental yang nggak sehat. Karena kondisi itu semua, akhirnya si Joe ini berubahlah menjadi anak yang bandel. Jadi si Jonathan ini pernah lah kedapatan lagi bergelek sama ibunya. Tahu kalian gelek kan? Nah, gelek itu dia narkoba, tapi ya narkoba lah, gila ini narkoba rasta mania ya. Nah, kedapatanlah dia bergelek sama ibunya, terjadilah cekcok di antara mereka. Namun di sini ibu si Joe masih mengalah. Dia hanya berpikir, mungkin anakku ini lagi proses beranjak dewasa. Nah, di situ masih aman-aman aja lah ya kan. Nah, tahu lah kalian mama-mama ya kan, udah jelas-jelas anaknya salah masih juga dibela. Dan menariknya ternyata si Jonathan ini walaupun masih SMA, dia itu sudah mempunyai catatan kriminal. Jadi si Jonathan ini pernahlah ditilang sama polisi gara-gara dia itu ugal-ugalan di jalan. Jadi kejadian itu terjadi saat si Jonathan ini mau pergi ke sekolah. Ya, melihat si Jonathan tadi ugal-ugalan, di-stoplah dia sama polisi. Di sini polisi menemukan gelek di kantong dia. Nah, karena saat itu si Jonathan ini masih di bawah umur, dia pun tidak bisalah ditindak secara hukum ataupun dipenjarakan. Nah, dipanggillah ibunya tadi ke kantor polisi ya kan. Nah, di sini polisi menjelaskan kejadian tersebut kepada ibu si Jo. Dan polisi juga menegaskan supaya ibunya ini selalu mengawasi anaknya. Nah, polisi juga mengeluarkan surat catatan kriminal dengan alasan agar si Jo ini tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, semenjak itu ternyata ibu si Jo ini semakin sering lah marah-marah katanya ya kan. Karena takut kondisi mental si Jo tadi terganggu, udah gitu kerja dia begele aja di rumah, ibu ini takut lah ya kan terjadi hal-hal yang di luar kendali dia. Sampai pada suatu hari ibunya membawa dialah ke rumah neneknya dan berniat ingin menitipkannya sementara waktu di situ. Nanti kalau ibunya sudah sehat kembali, ibunya berjanji akan menjemput dia. Tapi anehnya semenjak dia tinggal di rumah neneknya, dia itu bukannya tambah baik, tapi malah makin bandel pula lah dia.
Ternyata semenjak itu katanya si Joe ini semakin seringlah menggunakan narkoba. Kadang-kadang nenek ini katanya selalu mencium asap di sekitaran rumahnya. Bahkan katanya emosi si Joe ini udah nggak terkontrol lagi. Udah gitu katanya dia suka ketawa-ketawa sendiri. Mulai dari sini sebenarnya nenek itu udah curiga kalau si Jonathan itu sering menggunakan narkoba. Tapi karena di sini neneknya belum punya bukti, ya udahlah dia tetap berpikir positif aja lah kan. Mungkin si Joe kayak gini karena kedua orang tuanya nggak peduli lah dengan dia, atau mungkin si Jonathan itu kayak gini karena dia mungkin lagi stres, gitulah yang ada di dalam pikiran neneknya. Jarak beberapa hari kemudian si Jonathan tadi kedapatanlah begelek sama neneknya. Terjadilah cekcok di antara mereka. Namun di sini si nenek masih bisa menahan semua amarah dan emosinya. Sampai pada suatu hari nenek si Jonathan ini menyuruh kakek tirinya untuk membawa anjing mereka jalan-jalan. Dan pada hari itu juga si Jonathan pun dihabisi oleh neneknya sendiri dengan cara menembaknya. Dan ternyata saat kejadian itu terjadi, si Jonathan ini sempat menghubungi 911. Nah, di sini menurut customer service yang menerima telepon si Jonathan itu katanya minta tolong. Dan dia itu ngomong kayak gini, "Tolong, nenek saya akan menembak saya akan mati." Setelah itu terdengarlah suara tembakan. Dan gak berapa lama, si Joe ngomong lagi, "Tolong, saya akan tertembak lagi," kata dia. Padahal setelah diselidiki sama polisi, ternyata nenek si Jonathan ini orangnya itu tidak suka dengan kekerasan. Bahkan katanya dia itu mengajar di sekolah secara sukarela ya kan. Karena menerima telepon dari si Jonathan, polisi pun pergilah menuju ke TKP. Dan di sini polisi menyuruh si nenek untuk menurunkan senjatanya. Dan di sini si nenek sempat ngomong katanya, "Saya menembak cucu saya." Dan si nenek pun dibawalah ke kantor polisi. Dan di sini polisi menemukan si Jonathan dalam posisi tengkurap bersimpah darah. Nah, polisi sempat meriksa dia lah kan. Ternyata di sini si Jonathan masih hidup ya kan. Tapi kondisi denyut nadia itu sudah lemah. Alhasil dia pun dilarikanlah ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, ternyata si Jonathan ini udah nggak bisa ditolong lagi. Meninggallah dia. Mendengar kabar istrinya ditangkap oleh polisi, si kakek pun pergilah menuju ke kantor polisi. Setelah dia sampai, dia hanya bisa terdiam membeso. Entah apa yang ada di dalam pikiran si kakek. Dan di sini dia cuma ngomong sama polisi, "Saat kejadian itu terjadi, saya sedang tidak berada di rumah. Saya sedang pergi membawa anjing saya jalan-jalan." Nah, dia juga nggak tahu kalau istrinya itu membeli ataupun menyimpan senjata api di dalam rumah mereka. Nah, di sini ibu si Joe pun histeris setelah mendengar kabar anaknya telah meninggal. Pergilah dia menuju ke kantor polisi. Dan di sini dia sempat ngomong sama ibunya, "Tidak ada orang tua di dunia ini yang pernah berpikir untuk membunuh anak ataupun cucunya sendiri. Hanya seorang monster lah yang berpikiran seperti ini." Nah, di sini kondisi si nenek tadi pun lemah lah ya kan. Karena kondisinya tadi dia pun dilarikanlah ke rumah sakit. Dan ternyata di sini polisi sempat menginterogasi dia. Dan si nenek bilang kalau si Jonathan itu nggak ada sama sekali menyakiti dia. Setelah beberapa hari dirawat, sembuhlah si nenek tadi. Dan dia pun dibawalah lagi ke kantor polisi. Tapi sebelum si nenek tadi melanjutkan pembicaraannya dengan penyidik, ia pun menghubungi pengacaranya yang bernama Jerry Sabota. Nah, mulai dari sini keterangan si nenek ini pun jadi berubah-berubah lah ya kan. Yang awalnya katanya itu si Jonathan gak ada menyakiti dia, tiba-tiba berubah menjadi kalau si Jonathan ini mengancam nyawanya. Bahkan katanya si Jonathan ini menendang perutnya. Tapi anehnya setelah diselidiki sama polisi, polisi tidak menemukan luka lebam ataupun goresan di dalam tubuh si nenek. Menurut pengakuannya kepada penyidik, ternyata si Jonathan itu selama ini sering mengancam nyawanya. Karena takut terjadi apa-apa dengannya, akhirnya dia pun memutuskanlah untuk membeli pistol secara diam-diam. Dengan alasan untuk melindungi dirinya. Sampai pada hari itu dia sudah tidak bisa menahan semuanya, akhirnya dia pun memutuskanlah untuk mengambil pistolnya dan mendor si Jonathan. Dan setelah diotopsi, Jonathan memang sedang menggunakan narkoba saat kejadian itu terjadi. Nah, sebenarnya kata si nenek, dia itu tidak ada sama sekali niat untuk membunuh cucunya sendiri. Dia hanya berniat untuk mengancam si Joe agar si Joe itu mau menuruti apa perkataannya. Yang jelas belum diketahui lah apa motif si nenek ini sampai tega dia membunuh cucunya sendiri. Karena perbuatannya tadi, si nenek ini pun dinyatakanlah bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan ditambah 2 tahun karena menggunakan senjata api. Namun di sini si nenek mengaku tidak pernah bersalah atas pembunuhan secara terbuka. Kasus ini sebenarnya itu sempatlah membuat gempar. Karena kejinya seorang nenek yang tega gitu kan menembak cucunya sendiri. Bahkan saat dia minta tolong, nenek ini bukannya menolongnya tapi malah memberedet dia. Nah, menurut kalian yang punya jiwa-jiwa detektif, apa sih sebenarnya motif nenek ini sampai dia tega menghabisi cucunya sendiri? Coba kalian komen di bawah ya.
Yaudahlah, terima kasih yang udah nonton video ini, terima kasih juga yang udah subscribe video ini. Dan apabila kalian mempunyai cerita yang menarik ataupun cerita horor yang pengen kita kumpulkan di channel ini, kalian bisa kirimkan ke email di bawah. Oke lah ya, salam dari saya, kompor malam, bye bye.